Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 7, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan IPS di halaman 112 sampai dengan 124. Nih ada Udin ya, kata Udin setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah adik-adik, sekarang kita diminta untuk mencari kepanjangan dari PPKI dan BPUPKI ya. Nanti tuliskan di kotak ini. Nah, kalau PPKI ini kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya, PPKI. Kalau BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha. Nah, ini usahanya satu aja ya, Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada bacaan dengan judul proses pembentukan NKRI. Nah ini boleh adik-adik baca dahulu ya. Nanti kita akan menjawab pertanyaan berikutnya bersama-sama. Nah ini dia akan kita bahas bersama. Yang nomor 1 ini terkait dengan pembacaan teks tadi ya. Nomor 1, apakah tugas dari PPKI? Yaitu melakukan upaya-upaya persiapan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, apa hasil dari sidang PPKI yang pertama? Yaitu penetapan dan pengesahan konstitusi sebagai hasil kerja BPUPKI yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi RI. Lalu berikutnya, Insinyur Soekarno dipilih sebagai Presiden RI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian tugas Presiden RI untuk sementara waktu oleh sebuah komite nasional. Yang nomor 3, apa tujuan pembentukan KNI? Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Lalu yang keempat, kapan BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk? Yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945. Lalu yang nomor 5, tuliskan 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil sidang PPKI pertama. Nah yang ini yaitu ada Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian yang berikutnya ada bacaan lagi ya, judulnya Ahmad Subarjo. Nah ini boleh adik-adik baca kembali. Lalu kita akan melakukan ulasan teks ya, yaitu yang pertama judul teks tadi adalah Ahmad Subarjo ya. Kemudian di bagian kedua, bagian yang paling menarik adalah peran Ahmad Subarjo ketika beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu berikutnya, informasi penting yang ada di bacaan tersebut yaitu Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897. Yang kedua, beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 45. Lalu, Ahmad Subarjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu yang berikutnya, pendapat saya tentang teks ini adalah saya sangat setuju bahwa Ahmad Subarjo sangat besar jasanya bagi bangsa dan negara kita ya. Kemudian selain sebagai anggota Panitia 9, beliau juga merupakan perumus teks proklamasi. Kemudian saya menyarankan atau tidak menyarankan teks ini karena berisi informasi yang sangat penting. Nah ini yang kita
terpilih adalah saya menyarankan karena berisi informasi yang sangat penting tentang peran Ahmad Subarjo terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Masih ada pertanyaan ya. Yang pertama, jelaskan peran penting dan perjuangan penting yang dilakukan oleh Ahmad Subarjo, yaitu yang pertama beliau berperan besar dalam Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang 1945. Lalu pada peristiwa Rengas Dengklok, beliau menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Lalu yang berikutnya, pada perumusan naskah proklamasi, Ahmad Subarjo mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama bagian pembukaannya, yaitu atas berkat rahmat Allah maka rakyat Indonesia menyatakannya kemerdekaannya. Lalu yang nomor 2, kemukakan hal apa saja yang dapat kamu pelajari dari kisah peran dan perjuangan Ahmad Subarjo tadi. Nah, Ahmad Subarjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, kemudian diplomat dan pahlawan nasional Indonesia. Dengan jiwa rela berkorban dan pantang menyerah serta gagah berani mereka berdiri di barisan terdepan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Ya. Kemudian yang berikutnya masih ada beberapa bacaan lagi ya, judulnya unsur-unsur budaya. Ini boleh adik-adik baca dahulu. Ya, ini ada unsur-unsur, ada kesenian, kebudayaan, bahasa, dan lain-lain. Lalu di berikutnya di Ayo Mengamati, cari tahu dengan mengamati unsur-unsur budaya yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Jika kamu mengalami kesulitan, baca kembali uraian tentang unsur-unsur budaya di atas, lalu tuliskan nama-nama bagian dari kebudayaan pada suku yang kamu kenal. Nah, ini contohnya ya. Karina besarkan dahulu. Nah, yang pertama ini kesenian yang dari contoh buku ya. Kemudian yang dari Karina ada religi, ya, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Protestan, dan Konghucu. Keterangannya pemerintah mengakui 6 agama resmi ini. Lalu di mata pencaharian, petani, nelayan ya. Nah, ini jenis pekerjaan atau mata pencaharian yang sangat berpengaruh oleh kondisi geografis seperti di daerah pantai, banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Di pegunungan banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan lain-lain. Lalu di bidang teknologi angkut dan transportasi. Ada dokar, andong, mobil, kereta, kapal, dan pesawat ya. Perubahan alat transportasi yang makin modern didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika pada zaman dahulu masyarakat mengenal dokar atau delman sebagai alat angkut dan transportasi, sekarang sudah ada mobil, kereta, pesawat, dan kapal sebagai alat angkut dan transportasi. Lalu kesenian ada wayang kulit, seni pertunjukan pada suku Jawa, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lalu di pengetahuan ada pengetahuan akan tanaman. Pengetahuan masyarakat akan tanaman dapat dimanfaatkan untuk membuat obat dan jamu tradisional di beberapa suku, misalnya suku Dayak di Kalimantan. Kemudian berikutnya, sistem kemasyarakatan yaitu gotong royong. Suku-suku di Indonesia mengenal gotong royong dengan istilahnya masing-masing, seperti gugur gunung di masyarakat Jawa Tengah, sambatan di Yogyakarta, Jawa Timur, song-osong Lombung di Madura, Nagayah di Bali, Bari di Papua, Mapalus di NTT, dan lain-lain. Ya, kemudian di bahasa ada bahasa daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Lalu berikutnya ini ada diagram ya atau bagan yang akan kita isi mulai dari nama sukunya. Nah, ini sebetulnya bebas ya adik-adik. Nah, kalau Kak Rina akan menggunakan suku Jawa. Ya, rumah adatnya adalah joglo, nama pakaian adatnya jawi jangkep dan kebaya. Senjata tradisionalnya keris, nama baju adatnya adalah tedak sinten dan tingkeban. Nama tari tradisionalnya adalah tari gambyong. Ya. Nah, kemudian salah satu unsur budaya adalah kesenian adik-adik ya. Tari adalah salah satu dari berbagai bentuk kesenian. Tari merupakan karya seni dengan gerak tubuh sebagai media utama. Amatilah berbagai karya tari berikut. Nah, adik-adik, tahukah kamu asal daerah karya tari berikut? Nah, ini ya ada 1 sampai 5.
Ya, ini ada macam-macam tari ya adik-adik ya. Kemudian berikutnya kita lihat ada gerak tari ya. Ini ada gerak satu nanti dipraktekkan sesuai dengan arahan Bapak atau Ibu guru ya. Nah, berikutnya adik-adik nanti akan memperagakan gerakan tersebut dengan pola lantai ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.